Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kultur Ramadan hanya di Al-Hashimiyah TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama kita semakin meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita. Dan pada kesempatan ini pula marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita semua. Karena dengan itu, dengan nikmat-nikmat itu, kita sampai saat ini kita masih bisa menjalankan ibadah puasa. Sampai pada saat ini, sampai detik saat ini, kita masih bisa menjalankan ibadah kita kepada Allah, baik ibadah puasa ataupun ibadah-ibadah yang lain yang telah Allah wajibkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita termasuk pada umatnya yang terus setia mencintai beliau, setia mengikuti beliau, setia meneladani beliau hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, saat ini kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan. Kita sudah berada di hampir garis finish dari bulan suci Ramadan. Mari kita review ulang. Mari kita lihat. Mari kita perhatikan kembali sebelum Ramadan ini berakhir. Sudahkah kita menjalankan ibadah puasa sesuai dengan syariat Islam? Apakah sudahkah kita menjalankan ibadah puasa ini benar-benar kita persembahkan kepada Allah sebaik mungkin? Sudahkah puasa kita ini memiliki kualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala? Tentu yang mengetahui hal itu hanyalah diri kita masing-masing dan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, semestinya kita sebagai seorang muslim yang menjalankan ibadah puasa ini dengan baik, maka mestinya kita tidak boleh melewatkan momen ini, yaitu momen Ramadan ini, dengan melewatkan begitu saja. Karena momen Ramadan itu di mana momen yang mana pada saat itu semua amalan dilipat gandakan. Pintu surga dibukakan, pintu neraka ditutup, dan tentu ini adalah merupakan sebuah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, bahwa Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu surga untuk mereka yang banyak beribadah di bulan suci Ramadan ini. Oleh karenanya, banyak dari kita yang mungkin sudah terbiasa mendengar istilah bahwa Ramadan adalah syahrul Quran, Ramadan adalah syahrul taubah, bahwa Ramadan adalah syahrul mahabbah, Ramadan adalah syahrul rahmah. Itu semua seakan-akan mewakili satu bulan yang disebut dengan bulan suci Ramadan. Mengapa demikian, saudaraku yang dirahmati Allah? Karena sungguh bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, bulan yang ajaib, bulan yang istimewa, yang bisa merubah situasi, kondisi, yang bisa merubah nuansa masyarakat
yang mungkin kemarin-kemarin sebelum bulan suci Ramadan datang biasa-biasa saja. Tapi lihat, begitu bulan suci Ramadan datang, sungguh perubahan masyarakat, situasi dan nuansa itu seketika berubah. Dengan apa? Dengan nuansa tarawihnya, dengan nuansa berbukanya, dengan nuansa tadarusnya, dengan nuansa bangun di sepertiga malamnya. Ini merupakan sebuah keistimewaan daripada bulan tarbiyahnya, yaitu bulan Ramadan yang dilipat gandakan setiap amal kebaikan kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kabar gembira bahwa di surga nanti ada sebuah pintu yang khusus. Katanya lil jannati baban. Di dalam surga itu memiliki satu pintu, yuqalu lahu ar-rayyan. Disebutkan namanya, katanya ar-rayyan, la yadkhuluha illa shaimun. Tidak ada yang masuk ke dalam surga itu melalui pintu itu kecuali mereka yang berpuasa. Sungguh luar biasa, sungguh istimewa orang yang berpuasa, karena dari pintu surganya saja Allah spesialkan untuk mereka yang berpuasa. Lalu pertanyaannya, saudaraku yang dirahmati Allah, apakah Sudahkah kita semua benar-benar merindukan surganya Allah Subhanahu wa taala? Bayangkan, jika ini adalah Ramadan terakhir kita, sudahkah kita persembahkan puasa ini dengan betul-betul ikhlas, tulus, ridho, hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita benar-benar menjalankan puasa ini semata-mata karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah benar-benar kita menjalankan puasa ini baik zahir dan batin? Bukankah puasa itu bukan sekedar daripada puasa zahir saja, melainkan puasa itu juga harus disertai puasa batin. Tidak salah bahwa puasa itu memiliki banyak level. Karena apa? Banyak dari kita yang berpuasa setiap hari, akan tetapi di dalam puasa yang tidak mendapatkan apa-apa. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kam min shaimin." Berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu, tidak memiliki apa-apa, baginya tidak mendapatkan pahala, illa al-ju' wal 'atash, kecuali hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah mereka yang tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Itulah mereka yang berpuasa hanya sekedar puasa zahir saja. Sementara bagi mereka yang berpuasa secara batin, maka dia bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja, bukan hanya menahan sesuatu yang membatalkan puasa saja, tapi juga dia menjaga lisannya. Menjaga lisannya, juga menjaga hatinya supaya tetap bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ada dalam sebuah riwayat. Memang riwayat ini ada yang mengatakan bahwa ini bukanlah sebuah hadis. Ada yang mengatakan riwayat ini hanyalah sebuah kata-kata bijak saja. Tapi dari segi isinya, sungguh ini merupakan sebuah kebaikan yang mengandung kebaikan yang amat sangat besar sekali kebaikannya. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah hadis itu, katanya bahwa surga merindukan kepada 4. Surga itu merindukan 4 golongan manusia. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, katanya al-jannatu mushtaqatun li arba'ah. Surga itu merindukan 4 golongan orang. Yang pertama adalah talil Quran, yaitu mereka yang sering tilawah, mereka yang sering membaca Al-Quran. Sungguh mereka memiliki kedudukan yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Orang yang banyak membaca Al-Quran, orang yang cinta dengan Al-Quran, maka secara tidak langsung ia juga mencintai qailnya, mencintai orang, mencintai zat yang mengucapkannya.
tidak lain itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an adalah kalamullah, oleh karenanya dia banyak membaca Al-Qur'an. Dan sungguh Al-Qur'an juga diturunkan di bulan ini, maka sepantasnya lah kita pada bulan suci Ramadan ini kita perbanyak membaca Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, di antara yang dirindukan oleh surga adalah hafidhul lisan, yaitu mereka yang menjaga lisannya. Inilah sebagaimana disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwa level daripada orang-orang yang berpuasa itu, yang pertama adalah shaumul awam. Yang pertama adalah puasanya orang yang awam, yang dia hanya menjaga dari segala sesuatu yang membatalkan puasa saja, dari lapar, dahaga, berjima dan lain sebagainya. Ini adalah puasanya orang awam. Sementara level yang keduanya adalah as-shaumul khawas, yaitu puasanya orang yang khusus. Puasanya orang yang khusus ini adalah bukan hanya semata-mata menjaga dari segala sesuatu yang membatalkan, akan tetapi dia juga menjaga lisannya, menjaga hatinya. Kemudian ada puasa khawasul khawas, yaitu puasanya para anbiya, para aulia, para sholihin. Mereka berpuasa bukan hanya sekedar menjaga lisan, bukan hanya sekedar menjaga dari segala sesuatu yang membatalkan, tapi dia juga menghindari dari segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Bukankah kita semua tahu, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kesempurnaan seorang muslim, di antara kesempurnaan keislaman seseorang adalah ketika dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk dirinya ataupun orang lain. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sudahkah kita merindukan surga? Sudahkah kita dirindukan surga? Mungkin mengharap untuk dirindukan surga sudah sangatlah jauh. Tapi setidaknya sudahkah kita benar-benar merindukan surganya Allah Subhanahu wa taala? Tapi sebelum itu hadir dalam pertanyaan di dalam benak kita, tapi mungkin kita lebih pantasnya kita bertanya, pantaskah kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala? Kita sebagai muslim tidak boleh pesimis. Tentu kita juga harus optimis. Ketika kita berusaha untuk menjadi hamba yang taat, ketika kita berusaha untuk menjadi hamba yang benar-benar menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah Subhanahu wa taala la yudhi'u ajra man ahsana amala. Allah tidak akan menghilangkan sekecil apapun amal baik kita. Segala sesuatunya pasti Allah akan perhitungkan itu untuk kita. Saudara-saudara kaum muslimin ya rahimakumullah, golongan yang berikutnya selain daripada mereka yang membaca Al-Qur'an, kemudian yang kedua menjaga lisannya, mereka juga adalah as-shaimuna fi syahri Ramadan, yaitu mereka yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Ini juga merupakan golongan-golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Karena sungguh bulan suci Ramadan adalah bulan yang mulia. Allah sendiri, Rasulullah sendiri yang menjelaskan bahwa ketika datang bulan suci Ramadan, katanya futihat abwabul jannah, dibukakan segala pintu surga. Semua ada berapa pintu surga, semua dibukakan untuk bulan suci Ramadan ini. Kemudian wa ughliqat babun nar, ditutupnya itu yang namanya pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dibelenggunya setan-setan. Ini merupakan kabar gembira buat kita yang berada di bulan suci Ramadan ini. Makanya orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, sungguh mereka sangat layak sekali untuk dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain daripada itu, di bulan suci Ramadan juga ada yang menyebutnya dengan syahrul rahmah, bulan penuh dengan kasih sayang. Kita lihat di sekeliling kita bahwa ternyata di antara yang dirindukan surga adalah mut'imul ja'i'in, yaitu mereka yang memberikan makan untuk orang-orang yang lapar. Kita lihat di bulan suci Ramadan berapa banyak orang yang lapar.
Maka sungguh buat mereka yang memiliki kelebihan rizki, memiliki kelebihan harta, maka momen ini adalah merupakan sebuah kesempatan yang besar untuk bisa beribadah, baik itu dengan jasmaninya, baik dengan batinnya. Juga yang memiliki harta lebih, dia bisa beribadah dengan hartanya. Dengan apa? Dengan berbagi. Makanya bulan Ramadan disebut sebagai syahrul rahmah, karena kasih sayang, saling menyayangi terhadap tetangga, terhadap saudara-saudara kita itu akan tumbuh lebih besar lagi di bulan suci Ramadan ini. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang memiliki rizki lebih, yang memiliki kelebihan harta, mari kita berjuang, berbagi bersama terhadap orang-orang yang mungkin di luar sana banyak. Mungkin di antara kita masih berpikir, nanti saya berbuka dengan apa? Tapi berapa banyak saudara kita yang ada di luar sana, dia berpikirnya bukan berbuka dengan apa, tapi dia berpikir, masihkah saya bisa makan untuk buka puasa nanti? Oleh karena itu, saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kuatkan kembali ibadah kita, baik ibadah zahir ataupun ibadah batin, agar kita mendapatkan nilai atau berpuasa dengan puasa yang penuh dengan kualitas di bulan suci Ramadan ini. Karena kita tidak ada yang tahu apakah tahun depan kita masih bisa menjalankan puasa ini, atau jangan-jangan bulan ini adalah merupakan bulan terakhir kita untuk menjalankan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kita tidak ada yang tahu. Boleh jadi ini adalah merupakan bulan terakhir kita. Boleh jadi ini adalah merupakan ibadah terakhir kita. Makanya saya punya seorang sahabat. Ketika itu saya pernah berdiskusi dengannya. Bagaimana cara kita supaya kita bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk? Ketika itu ia mengatakan, jika kita ingin sholat dengan khusyuk, ibadah dengan baik, maka anggaplah itu adalah sholat terakhir kita. Ketika kita sholat, anggaplah ini sebagai sholat terakhir kita. Mungkin setelah ini kita akan mati. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian juga dengan puasa. Agar kita bisa menjalankan puasa ini dengan puasa yang berkualitas, maka kita harus berjuang, kita harus berusaha, karena kita tidak ada yang tahu apakah tahun depan kita masih bisa bertemu dengan Ramadan atau tidak, atau mungkin ini Ramadan terakhir kita. Oleh karenanya, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, mari kita benar-benar menjalankan puasa ini tulus lillahi ta'ala. Kita jalankan puasa ini, baik itu puasa zahir ataupun puasa batin. Lisan kita bimbing untuk kita jaga supaya tidak mengatakan perkara-perkara yang lain kecuali yang baik-baik. Telinga kita gunakan hanya untuk mendengarkan yang baik-baik. Hati kita gunakan untuk bisa merasakan sesuatu yang baik-baik dan tidak memiliki prasangka yang buruk. Kaki kita gunakan untuk melangkah pada sesuatu yang baik. Kemudian kita juga perkuat dan perbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita bimbing untuk terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar mengingatnya, tapi juga kita harus menyadari betul-betul bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, insyaallah semakin hari akhlak kita semakin baik, kualitas ibadah kita juga semakin baik, dan buahnya adalah perilaku dan akhlak yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Alafu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.